Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Fadila dengan NIM 2114040058. Baiklah, di sini saya akan membuat sebuah video di mana penjelasan dari video tutorial 1 sampai video tutorial 4. Langsung saja kita buka Free Pascal ID-nya. New. Nah, perintah-perintah yang akan kita gunakan pada awalnya itu hanya perintah biasa saja, perintah yang harus kita buat. Maksudnya jika perintah tersebut tidak dibuat, maka perintah tersebut tidak akan berjalan. Bikin clrscr readline this program readline lagi. Di sini readline, setiap perintah readline yang kita buat ini tuh hanya untuk membuat sebuah spasi atau ya sebuah spasi pada perintah yang kita buat. Kemudian kita buat di sini this another program. Readline dan titik. Setiap n ini kita harus menggunakan perintah titik. Nah, kita simpan. Kita buat saja video ke 1. Nah, kenapa di sini ada jarak? Karena tadi kita membuat sebuah perintah readline yang menghasilkan jarak. Maksudnya itu tidak kita membuat sebuah readline, tapi kita tidak memperlihatkan hasil apa yang akan dihasilkan dari perintah readline tersebut. Maka perintahnya akan menjadi seperti ini. Ada jarak di antara dua buah perintah yang kita buat tersebut. Mungkin itu penjelasan video pertama, kemudian kita lanjut kepada penjelasan video yang kedua. Biasa file name. Nah, biasakan setiap perintah yang kita buat, kita selalu membuat sebuah ini, program video 2. Misalkan tidak pernah meninggalkan perintah-perintah inti atau biasa orang menyebutnya itu kepala dari sebuah program. Maksudnya itu jika ini tidak ada, maka perintah selanjutnya juga tidak akan berjalan. Nah, video kedua ini tuh misalnya kita akan membuat 2 ditambah 3 itu berapa? Nanti dia akan menghasilkan jawaban sendiri secara otomatis. Nah, kita coba. Kan di sini ada 2 ditambah 3 nih. Video kedua agar di sini terdapat kesalahan, berarti kesalahannya terletak di mana? Kita tidak membuat tanda titik koma pada perintah readline-nya, maka dia tidak akan berjalan sama sekali. Kita coba sekali lagi, kita runkan. Nah, di sini ada 5. Kemudian biasanya perintah ini orang gunakan untuk mencari jawaban yang soal-soal yang cukup rumit, seperti readline 5 3. Nah,
tadi itu kan setelah di-run-kan, dia menghasilkan langsung saja ya jawabannya itu. Nah, bagaimana kita buat sebuah soalnya beserta jawabannya? Kita masukkan perintah readline 2 ditambah 3 ditambah 3 di sini. Tutup kurung. Nah, kita jalankan. Ada soal, kemudian ada jawaban. Sebenarnya di sini kita juga dapat mencari sebuah perkalian, pengulangan, pembagian. Itu tergantung perintah-perintah yang kita masukkan. Misalnya, readline 2 dikali 3. Nah, di sini saya tidak membuatkan sebuah soalnya langsung saja karena kita sudah mencontohkannya. 6. Kita jalankan. Dari sini ada menambah, kali, bagi. Coba kita kurang. Karena biasanya kabat aku ya kurang, tambah, kali, dan bagi. 5 dikurang 3. Jalankan. 6, 2, 3, 2 ditambah 3. Kenapa di sini seperti ini? Nah, karena perintah yang kita buat tadi tuh. Nah, itulah isi dari 6 dibagi 3. Bagaimana dengan ini? Apakah dia masih tetap bisa berjalan? Hmm, 6 dan 6 dibagi 3, seperti itu ya, teman-teman. Kemudian kita masuk kepada video tutorial yang ketiga. Kita coba perintah. Apa sih isi dari video tutorial yang ketiga tersebut? Seperti biasa, teman-teman, kita buat program video 3 uses CRT Beijing CLRSC CLRSCR CLRSCR. Nah, ingat teman-teman, apabila ada kata atau huruf yang tinggal, maka perintah tersebut tidak akan berjalan seperti yang kita harapkan. Nah, di sini di video ketiga ini kita menggunakan sebuah perintah baru yaitu var. Di mana sini kita tidak memerlukan ada tulisan perintah titik komanya. Langsung saja kita buat name name 1 integer. Nah, apa sih fungsi antara string, integer, num2 ini? Itu nantinya akan berfungsi pada perintah selanjutnya yang akan kita buat. Nah, di sini sudah ada kita buat nih. Kemudian kita masuk pada perintah selanjutnya yaitu setelah CLSR ini kita akan memanggil setiap perintah yang kita buat. Misalnya kita buat Uwin, Imam, Bonjol. Nah, readline-nya kita panggil name. Nah, jika sebelumnya kita menggunakan huruf kecil, maka selanjutnya kita juga harus menggunakan huruf kecil. Jika kita menggunakan huruf yang berbeda, di sini kita perintahnya tadi memanggil program. Nah, jika hurufnya saja sudah berbeda, maka program tersebut tidak akan jalan. Nah, di num1 tadi integer ya.
Nah, selanjutnya kita masukkan di num1 tadi yaitu ada perintah integer ya. Jadi integer ini harus berhubungan nih dengan angka. Kenapa angka? Karena integer. Read line num1 nih ha. Di sini itulah fungsi dari readline. Biasanya readline itu menampilkan apa yang kita buat. Nah, sekarang kita memanggil dari sebuah perintah adalah kita buat num2. Num2-nya kita buat sebuah perintah mana num2-nya itu kita buat 3. Ya. Apa sih maksudnya? Biasanya kita tidak jarang di matematika itu menemukan nih yang namanya koma-koma ya, teman-teman ya. Ini 2, di sini sebenarnya boleh 2, boleh 3, boleh 4. Itu terserah teman-teman. Kemudian kita masukkan yang C-nya. Wait. Kita jalankan teman-teman. Mana apakah masih ada kesalahan? Ini ada ketinggalan satu. Sebaiknya lebih diperhatikan lagi. Kita simpan dulu. Video ketiga. Berarti ya teman-teman. 3,30%. 3 ini sesuai dengan yang kita panggil tadi. Nah, biasanya kita langsung saja urit Win Imam Bonjol, misalnya urit line Win Imam Bonjol, sekarang kita panggil urit line name. Nah, jadi apapun name yang kita tulis, maka itu yang akan ditampilkan oleh perintah tersebut. Nah, mungkin kita lanjut ke video tutorial yang keempat. Seperti biasa, teman-teman. Di mana video tutorial keempat ini tuh kita membuat misalnya kita setelah mengisi link tuh kita terima kasih telah mengisi link ini. Nah, kita membuat sebuah itu. Nah, kita juga menggunakan part. Di sini kita membuat first name-nya. Sebenarnya teman-teman, setiap perintah yang ada pada setiap tutorial tersebut itu sama saja. Satu, teacher. Nah, num2. Di sini saya menggunakan num1 dan num2-nya yaitu integer, di mana akan berhubungan langsung dengan angka ya. Kemudian bikin word. Nah, kita juga sebelumnya pada video 1 sudah membahas perbedaan antara read dan readline. Antar read name dan kita buat readline. Nah, di sini kawan. Nanti inilah yang akan muncul readline-nya. Dan juga buat read. Nah, kita buat sebuah readline perintahnya lagi. Nanti enter second name
Nah, kita buat readline-nya banyak-banyak agar setiap perintah kita nanti itu ada jarak ya, teman-teman. Jadi walaupun kita spesifik ke bawah ini, kalau bukan perintahnya yang kita buat readline, maka dia tidak akan mengaruh terhadap perintah yang setelah kita jalankan ini. Jadi harus kita buat readline-nya terlebih dahulu. Readline. Nah, di sini baru biasanya orang kan terima kasih telah mengunjungi toko kami. Telah mengunjungi website ini. Nah, kita itu hanya tergantung apa yang mau kita tulis, teman-teman. Name, file name. Nah, ini sesuai juga dengan yang kita buat di atas itu, teman-teman. Karena jika tidak, maka dia tidak akan saling terkoneksi. Kemudian kita buat, berarti di sini tuh menggabungkan video ketiga dan keempat, yaitu memanggil. Nah, jadi video ini tuh harus berkaitan satu sama lainnya. With enter, shift on, integer, kita panggil readline, dua. Nah, perhatikan huruf besar dan huruf kecil yang kita buat. Kenapa seperti itu? Karena dia akan berpengaruh setelah kita jalankan. Kita buat readline banyak-banyak lagi. Dengan kita masukkan perintah yang terakhir, readline. Terima kasih. Biasanya kita itu, teman-teman. Terima kasih telah mengunjungi toko kami. Nah, itu tuh dari perintah yang seperti ini dibuat. Ya, nomor 1 ditambah nomor 2 read readline. Kita jalankan teman-teman. Berarti sekarang video keempat kita. Hmm. Kenapa seperti ini teman-teman? Karena kita tidak membuat perintah CLSR. Nah, itulah guna dari perintah CLSR tadi teman-teman. Di bawah begini jangan pernah melupakan. Sebenarnya kalau kita melupakan ini, program tersebut tetap akan bisa berjalan, tapi ada perintah yang tidak semestinya ada. Ini kan program kita menjadi lebih rapi dan lebih maksimal. Win-win, kan? Nah, inilah perbedaan antara read dan readline. Ada integer. Nah, terima kasih telah mengunjungi website ini, Win Imam. Bonjour. Enter. Kalau misalnya kita buat ini angka integer. Nah, kemudian kita masukkan enter second integer. Gimana kalau huruf? Nah, dia akan gagal. Jadi setiap integer itu harus angka. Kita masukkan lagi Uwin, Imam.
3 ditambah 6 lah 9. Nah, mungkin itu video tutorial kita pada saat sekarang ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.